Bobo, Donald, Bobo. gitu-gitu lah. Cuma pertama kali memang suka baca ya karena Pos Kota sih. Tadi itu untuk menggali imajinasi kita dengan membaca tuh kita bisa dibawa ke dunia lain. Terus Cowoknya lebih ke Lupus, ceweknya lebih ke Olga. film dan novel pasti beda, durasi kan, secara durasi. Saking sukanya dengan Roy itu covernya kita bikin buku memuat Joe. Ini awal ya. Awal dimuat di majalah Hai ini. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Iya, para Retrois, selamat dini hari. Mungkin sekarang suasana juga agak berbeda. Kita Yes. sekarang benar-benar outdoor ya, Bu Dos. Outdoor Lihat banget. sekelilingnya. Mungkin terasa adem banget asri. sini. So asri ya. Oke, nah seperti biasa, gua Pak Lur Lebong dan ditemani selalu oleh Bu Dos Lisna. Bu Dosisna. Dan di tengah-tengah kami ini ada spesial tamu yang kita undang karena mereka mempunyai hobi, mungkin bisa dilihat di sini. Ada berbagai novel yang terpampang di meja ini. Yes. Mungkin kita bisa perkenalan satu persatu ya. Dengan siapa nih? Saya Iwan Rasta. Om Iwan Rasta dan di Selamat sampingnya. datang. Saya Lea. Iya, Selamat datang. Terima kasih. Mbak Lea. Iya. Oke, terima kasih. Selamat datang untuk undangannya di sini. Siap. Oke, Oke. mungkin kita mulai dari Kita Bu Dos saja. langsung Langsung aja Bu Dos ya pertanyaannya secara umum. pertanyaan. Mbak Lea. Ya. Ya, Mbak Lea mau nanya. Kita kan tentang 70-an, 80-an, 90-an. Tapi yang kita mau tanya 80s and 90s-nya Mbak Lea gimana? Bisa diceritain nggak? Ya kayak anak-anak jadul sih ya, lebih Anak-anak ke jadul. outdoor. Ke bandel-bandelnya. Beda lah sama anak film sekarang. Iya beda ya, mainnya keluar terus. Mainnya keluar terus. Tapi ya karena lebih suka baca, jadi sukanya nongkrongnya di loakan. Oh gitu ya. Apa aja tuh yang dibaca zaman dulu Mbak? Kalau zaman kecil ya Bobo, Donald, Bobo. gitu-gitu lah. Cuma pertama kali memang suka baca ya karena Pos Kota sih sebenarnya. Koran Pos Kota. Iya. Koran Pos Kota. Tapi Pak. kalau Pos Kota Jadul pasti banget. ada artikel tertentu apa yang Doyok. diupload di situ, Bang? Pertama kali bisa Doyok, baca doyok. baca doyok. 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 Kebetulan soalnya kalau gue baca Pos Kota biasanya langsung cek rubrik iklan paling banyak. Kalau gue, nah itu Apa dia. tuh? Nah itu dia. benar. Yang anehnya yang suka dibaca itu yang berita kematian. Iya, yang berita-berita serem itu loh. Iya. Terus. Terus Mbak Lea. Ya karena memang langganan kan kalau Pos Kota. Terus karena memang minat bacanya nggak didukung sama orang tua, maksudnya kalau minta buku, buat apaan sih gitu, nyampah. Jadi ya sukanya di loakan gitu loh, loak-loakan kan buku-buku bekas, sukanya nongkrongnya Itu gitu. umur berapa Mbak? SD lah ya. SD ya, udah SMP-an baca-baca. udah nongkrongnya di Gramet ya, kerenan dikit lah. Dikit. Terus. Kirain dari loakan gitu terus ke taman bacaan. Sempet ke taman bacaan juga tapi? Udah ada waktu itu. Enggak ada. Nggak ada, jadi langsung ke toko buku ya. Novel favoritnya Mbak? Diceritain. Kalau yang di sini ya, Eh, yang paling favorit sih sebenarnya ini Ghostbump. nih, Goosebumps. Paling lengkap, yang paling punya banyak gitu Ghostbump sebenarnya. Serinya, ada serinya. Malam di Menara banyak Teror. banget. Bisa diceritain Mbak? Jadi kalau Kenapa, Ghostbump suka ini banget kenapa ya? serunya karena endingnya nggak bisa ditebak. Gitu. Dia plot twistnya bisa banget pokoknya. Tentang apa sih Mbak? Lebih ke fiksi ya, lebih fiksi kayak horor-horor tapi horor-horor yang nggak Horor bisa masuk di akal lah gitu. Kayaknya fiksinya terlalu banget, cuma seru aja gitu. Itu saduran dari luar ya itu ya? Iya, R.L. Stein. Goosebumps. Oke. Oke. Terus Tokoh karakternya. ya Enid Blyton ya biasalah zaman dulu kan era-eranya Enid Blyton itu ya memang seru ya. Di Mas Kawan Maksudnya ya. kayak kita kebawa journey-nya dia, kayak kebawa ini tuh nyari sesuatu yang detektifan gitu lah. Terus karena memang anak-anak, jadi kayak kita bisa masuk ke situ. Imajinasinya bermain. Imajinasinya Ya. juga bermain, karena betul. imajinasinya terlalu tinggi, makanya suka baca. Dan akhirnya terbawa ke dalam alur ceritanya sendiri kita Jadi ya. udah lupa semua deh. Berarti Kayak- itu jenisnya itu novel-novel petualangan ya?
Kalau Novel Enid petualangan, kayak Enid detektif Blyton kan ya. kayak Sabta Siaga gini kan, Lima Sekawan. Ya coba sini kasih lihat juga. Ini ya warnanya aja udah jadul banget ya. Cuma yang paling banyak punya sih Ghost Bump sebenarnya. Kalau Lupus sebagian udah nggak tahu kemana. Jadi waktu kemarin ke rumah nyokap nyariin udah banyak yang hilang sih. Oh gitu ya. Olga, Lupus. Cuman kalau butuh hiburan, mau ketawa, ya memang ini. Oh gitu. Jadi baca Hilman. diulang-ulang pun Konyol banget. tidak apa-apa ya Mbak ya. Iya, anak-anak juga dikenalin. Jadi Ih, mereka serem. nah ini di buku Iserem, Serem bacanya gitu dong. di buku Iserem ini ada dia ketemu sama Olga. Oh, Di sini. oke. Cerita dong Mbak tentang ini kisah-kisah lupus yang paling Mbak suka yang mana? Lebih ke ini, bukan ke lupusnya. Kalau yang Hilman kemana? lebih ke ini. Ini Oh, seru iya. banget. Apa itu? Itu duet ya, nulisnya duet. ya? Iya, Hilman Sama sama Boim. Tapi karyanya yang paling aku suka sih ini. Nih, ada 2 buku. Keluarga Hantu. Sama Ini Napatilas Para Hantu. sampai sekarang suka ngobrol ke anak-anak Kanatilnuk, Luyut gitu tuh. Kayak dibalik kan, Luyut tuyul, Kanatilnuk Kayak kuntilanak. bahasa Arema gitu, bahasa Balian. Gitu loh. Ya, bahasa Nah, Bali. sekarang kan Balik. udah mulai lagi kan, balik lagi kan Iya. sama. Sam, anak alam. Yo. Kerang alam. Kayak Kerang gitu lah, alam. anak Iya. Malang. Arek Malang. Jadi kayak gitu. Dulu masih goceng. Tapi 5.000. ya, Bunda aku mau nanya ya. Ya Ini silakan. mungkin kalau secara umum ya, kan kalian ini adalah pembaca novel ya. Yang menarik dari novel itu apa? Maksudnya kenapa kok kan ada lagi cerita bersambung, terus lain-lain ada misalkan kayak di komik di Poskota itu ada yang doyok. Tapi kenapa kalian lebih suka novel? Itu tantangannya apa? Apa mungkin ada sesuatu yang excitement tersendiri dengan baca novel sebagai penggemar novel? Ya mungkin dari Om Iwan nih. Ya, novel kembali lagi itu kan ada fiksi, terus ada yang true story juga kan, bisa di mix gitu. Nah, kalau memang tadi itu untuk menggali imajinasi kita dengan membaca tuh kita bisa dibawa ke dunia lain, terus ketemu dengan tokoh-tokoh. Kalau di sini ada si Roy tokohnya, kalau di Bubin Lantang tuh 3 kembar itu, Kori, Kesra itu. Jadi kita bermain dengan ini, kita imajinasi kita memang. Oke, tapi sebelum masuk ke situ, ini kebetulan gue lihat nih ada novel-novel dari Balada si Roy sama siapa yang karangan siapa tuh? Anak-anak Mamalin, Bubin Anak-anak Lantang. Mamalin. Oke, Bubin bisa Lantang. diceritakan itu. Maksudnya Jadi anak-anak gini. Mamalin, oke. Balada si Roy ataupun anak-anak Mamalin adalah tadinya cerita bersambung di majalah Hai. Itu dan penulisnya Golagong dan Bubin Lantang tuh sempat ngekos bareng di daerah Palmerah. Mereka berdua. Ya, dekat redaksi majalah Hai. Jadi kalau saya Jakarta lihat Barat ya. benar. Jadi saya lihat dari alur mereka itu banyak kemiripan. Banyak kesamaan. Katakanlah Roy ditokohkan sebagai yang bandel, suka berantem tapi sayang sama mamanya. Terus kalau di anak-anak Mamalin juga bandelnya aja, berantem ada, terus lebih ke saudara mereka, persaudaraan 3 kembar itu. Jadi saling mempererat, saling support satu sama lain gitu. Berarti kalau novel Balada si Roy itu hanya menceritakan satu karakter aja ya, si Roy. Si Roy. Tapi ditemanin ada anjing yang Ada Joe, Anjing ya. namanya Joe ya. Joe, Nah, ya. kalau yang anak-anak Mamalin, anak-anak berarti banyak dong karakternya Anak-anak di situ. 3 kan kembar memang. Oh gitu. 3. Lahirnya kembar, tapi ketika melahirkan tuh mama Alinnya meninggal. Jadi sama seperti Balada si Roy, di awal-awal buku itu Joe-nya meninggalkan gitu. Oh. Dan si Bubin Lantang juga ada tokoh ini yang anak-anak Mama Alin tuh anjing juga, namanya Body. Tapi tidak terlalu menonjol seperti Joe. Oh gitu ya. Oke, tapi kedua pengarang novel ini Ya. itu memang dari awal sudah menerbitkan di majalah ya, majalah Di Hai. majalah Hai, ya. Hai. Itu tahun-tahun berapa tuh? Sekitar tahun 85, 88 tuh mereka sudah terbit. Lalu awal 90 dibukukan. Kalau Roy jadi 10 buku, kalau Mama Alin ini jadi 4 buku, tambah satu lagi yang novel lepasnya, Bila. Oh gitu ya. Tapi setelah yang mereka menerbitkan buku di Hai udah nggak lagi. Sudah nggak lagi karena nggak lagi. mungkin sudah ganti ini lagi ya, pengarang kan banyak, penulis-penulis remaja lain gantian gitu kan.
Mungkin fans majalah Hai pasti tahu ya ini kalau apa Ya. cerita-cerita tentang anak-anak Mama Lin sama Balada Siroy, ya. ya. Kebetulan kita juga ada komunitas sahabat Balada Siroy. Oh, ada juga. Sahabat BSR. Halo semuanya. Oke. Mas Gulagang izin ya, tadi ini podcast tentang Siroy. Ada fan clubnya ya? Ada penggemar, siap. Gitu. Oke, ini tadi dari apa Om Iwan tadi. Ya. Kalau misalkan Mbak Lea, Lea itu apa yang bisa bikin kok jadi tertarik sama novel gitu? Ya, Kenapa nggak kecerbung? Kenapa nggak cerita bergambar, Lebih komik? tertarik sama novel, kenapa itu? lebih ke imajinasi sih ya. Sama ya, hampir sama ya. Jadi kayak ya udah kita masuk aja, makanya kayak novel di film kan kayaknya hampa, ada yang hampanya iya, gitu. itu juga mau ditanyain Lebih sebenarnya. asik bacanya sebenarnya. something missing ya. Iya. Ada missing linknya. Kayaknya yang kurang lengkap gitu Kayaknya ya. ada yang kurang krek gitu. Nah, Budas merasakan gitu ya? Lebih enak nonton Merasakan filmnya apa juga. novelnya sekarang? Tapi makanya mau nanya nih, Iya, boleh. seperti apa tuh kurang lengkap itu gimana sih maksudnya? Ya kayaknya ada yang kalau kita baca kan menurut imajinasi kita ya, mau dijadiin seperti apa itu tokohnya, kayak gerak-geriknya dia kan menurut kita pikiran Oh, iya, kita. iya. Terus kemudian difilmkan kan menurut mereka. Oh, iya. Kayaknya kok beda ya Kurang sama ya, imajinasi kurang ya. kita gitu loh. Jadi sutradaranya. Iya, kita kan jadi sutradaranya nih. Jadi kalau Ketika menurut membaca. kalian berdua lebih baik novel yang menjadi film atau film yang kemudian jadi novel? Ada kan yang film jadi Ada, novel? ada. Gimana? Dari Mbak Lea dulu. Yang menjadi novel. Film yang menjadi novel. Ada katanya Mas Iwan ada? Ada. Contohnya? Ya udah Mbak Lea dulu. Ya. Kalau film dinovelin kayaknya udah Nggak seru ya? Iya, nggak Karena bisa ada nonton kelihatan. filmnya. Lihat Karena udah gambarnya baca juga. bukunya dulu. karena jadi Oh iya, beda iya. lagi. Iya, iya. Udah nggak ada gambarannya lagi. Iya. gitu. Oke, tapi kalau novel ke film, Kalau novel ke film ya kayak masih tadi ya. ada lah, cuma kayak ada yang nggak, pokoknya ada yang hilang, terus ada yang kayaknya di novel nggak gitu deh, kok di film gini gitu. Ya, Ada ya, yang ya, kayak ya. gitu pasti. contohnya kayak Mbak Lea apa yang Kadang ada yang Mbak Lea disingkat tahu? malah ya. Ya kan kalau lupus kan sampai ada ininya ya, sampai ada film serinya ya. Sequel, sequel. Indosiar ya dulu ya. Oh, Indosiar. Sequelnya. Indosiar kan. Heeh. Terus film layar lebarnya juga. Nah, film layar lebarnya itu dari saduran novel juga nggak yang lupus itu? Iya. Yang apa contohnya? Makhluk manis itu ya? Dulu apa ya, kejar ladaku kau kujitak itu kan ada, terus makhluk manis dalam bis Darlah ada. daku kaku jitak. Cirian Hidayat ya yang main ya. Yang Ya. paling terkenal ya Rian Nah, Hidayat. itu kan saduran dari novel. Iya. Pas nonton filmnya, persis nggak seperti apa yang disadur dalam novel? Atau Kayaknya biasanya waktu pas dibelok-belokkan gitu? filmnya Rian Hidayat, aku masih kecil ya. Jadi kayak ya biasa aja, kayak film oke. biasa, belum terlalu ngefans banget ya waktu saat itu kan masih kisaran SD ya. Gitu ya. Tapi kalau pas di Indosiar tuh dulu ya kalau nggak salah ya, yang tiap minggu Ada, sempat ada. itu kan udah SMP ya kalau nggak salah ya. Jadi udah kayak Lu kayaknya keren ya udah gitu. mulai kerja nih. Kawan ya umurnya. Jadi baru kerasa kerennya. Tapi sih dari lupus kayaknya ini deh lebih mempengaruhi stylenya anak muda. Iya betul. Busana ya, style dan Iya, ya, yang jambulnya, Rambut jambul. terus ya, pokoknya cowoknya lebih ke lupus, ceweknya lebih ke Olga. sepatu roda ya. Iya, dulu pernah sampai nangis-nangis minta beliin sepatu roda. Si Olga itu juga karyanya almarhum Hilman ya? Iya, Olga. Jadi Iya, di ini- buku ini nih, Iya, iya, kita belum sampai ini sini Oke, tadi. coba. dia ketemu sama Olga. Sama Olga. Tuh pulang Oh, sekolah keren. tabrakan sama Olga. Jadi dia nyeritain di buku ini ada di Kisahnya awalnya. Kisah ketemu pertama kalinya ya. ketemu Olga. Olga kan penyiar di Radio Gaga ya. Ya kalau di film itu dia lebih ya lupus sih, Lupus ya. Tingkat lupusnya. lebih ke lupus. Emang sih. bener sesuai dengan kata-kata di sini. Apa? Jago ngocol. se-Indonesia. Jadi bener Bener nggak banget. sih pertanyaan Bu Dos? Lupus itu adalah penggambaran dari Mas Hilman itu sendiri dulu. Nah, Iya, karena kan jahil ya. Jahil banget, ngocol. Iya kan? Tapi yang Dan lebih tahu jahilnya. beliau ini katanya dulu mengambil cerita-ceritanya itu dari teman-teman sekitarnya. Iya, Jadi kehidupan diambil dia. cerita-ceritanya. Terus ada cerita sehariannya. masa kecilnya nih. Lupus kecil. Ah, lucu. Ini lupus SD. Lucu banget ya. Nah, ini lupus SMP.
Oh, ada ya? Ada. Terus lupus sunat ada ya? Lupus sunat. Lupus sunat di kecil. Oh, di kecil. Rambut Iya, kecil. iya. Ya, Tapi rambutnya udah itu juga ya? rambutnya maksudnya jangan dibilang ya. Udah John Taylor banget. Tambah ngocol banget di sana. Ini ABG ini ABG-nya, SMP. Kalau SMP-nya. lupus yang biasa ini dia SMA. Si Malakama. Ini ada lulunya juga, adiknya lupus. iya. Iya, katanya iya. Gitu. Dulu yang dijailin terus ya. Ini lulu. Tapi itu juga karyanya almarhum Om Hilman semua itu. Ini Hilman, ini gitu-gitu ya. lepasan di luar lupus Olga itu ada juga banyak sih sebenarnya. Cuma salah Sexy satunya Six. ada Sexy Six. Ini tentang model-model. Gitu. Oh iya. Kayaknya Mas Hilman mulai Banyak baca tahu nih. majalah-majalah Fashion ya. fashion Mode. dulu kali ya. Terinspirasi. Banyak sebenarnya banyak banget. Keren loh. Ilustrasinya juga keren ya. Jadi karyanya itu banyak banget sih sebenarnya. Cuma ini sebagian kecil banget. Ini koleksi Mbak Lea semua ya. Ya hasil berburu Hasil sebenarnya. itu yang Mas Iwan ya. Oke. Sekarang Alur. beralih ke Om Iwan ya. Siap. Tadi kan Mbak Lea bilang lebih seneng novel dijadikan film, begitu ya? Siap. Apa? Iya. Film novel dijadikan film ya daripada Siap. film jadikan novel, kayaknya film lebih udah kebaca nanti kalau baca novelnya. siap. Nah, Om Iwan gimana? Apa seperti sebaliknya kayak Mbak Lea? Nah, terus Atau sama. bisa dijelaskan Ya, ini? Kan jadi- ada novel yang juga difilmkan kemudian. Ya, ini kebetulan Gimana? Balda Sire itu memang tahun kemarin itu sudah difilmkan oleh Mas Fajar Nugros ya. Itu jadi beberapa memang ada yang tidak sesuai dengan di novel karena film dan novel pasti beda, durasi kan secara durasi. Misalkan dari 10 buku ini dimampatkan dalam waktu 60 menit kan nggak juga bisa. Makanya kemarin diambil yang dari buku pertama Joe ini. Buku pertama Joe dibikinkan film dan alhamdulillah responnya juga bagus, terutama banyak sekali yang plottingnya itu mengambil setting zaman dulu. Kalau Roy kan lahir di mana? Bandung, lalu pindah ke Banten, ke Serang. Nah itu diekspor kota Serang itu. Dan memang Mas Gulagong tuh sengaja mengangkat kota Serang Banten karena beberapa kearifan lokal dan stigma yang perlu diperangi tanda kutip lah. Kalau orang kan taunya Banten tuh debus segala macem. Nah Mas Gulagong tuh pengen Banten tuh taunya literasi, baca. Aku tahu makanya Ya. Om Iwan pakai itu ya. Nah ini salah satunya. Jadi ini ada itunya juga apa namanya batik Baduy ini, batik Baduy. Batik Baduy ya. Betul. Saya juga mengangkat ini nih Banten, Kearifan budaya lokal. Banten. Cinta banget sama Gitu ya. Ini Jo, nah, di film itu juga sama kembali tadi saya bilang kesamaan dengan antara Bubin Lantang dan Gulagong adalah ada tokoh yang sengaja dimatikan gitu. Ini si Jo mati dulu di awal. Kalau di Mama Alin kan memang waktu melahirkan kembar tuh meninggal gitu. Oke, kalau Balada Si Roy, Ya. ini kan bukan pengambilan, istilahnya menceritakan latar belakang kota Serang ya. Ya betul. Si Roy adalah anak remaja Banten. berarti Banten yang bisa suka dibilang. nongkrong di Yumaga. Yusuf Marta di Laga, Yumaga. corner. Yumaga. Nah, Oke, gitu. terus Bukan kalau- nama ujung jalan situ. Kalau yang anak-anak Kalau nama Malin banyak diangkat kayak Pasir Gintung, terus Wai Halim, terus tapi juga Katamso. kejadian di Banten juga apa gimana? Oh enggak, di Lampung. Oh, di Lampung. Jadi Oh, Bu gitu Bin ini memang beberapa tempat-tempat Lampung tuh diangkat di kisahnya dan juga teman-teman SMA-nya. Sama beberapa waktu lalu kan di Facebook sempat saya posting itu. Terus ada orang dari Lampung bilang, itu teman saya kan ada di situ, namanya sama Fumarul. Saya cek, oh ya Fumarul ada di sini. Lalu Bisono, oh ada orangnya bener ada. ada benar ya. gitu. Berarti Om Bubin Lintang nih ya ngarang ya? Bubin Lantang. Bubin Lantang, Ya. sorry maaf. Bubin Lantang itu memang asli dari Lampung. Dari Lampung, asli Oh, Lampung. sementara kalau Golagong, Serang. Serang. Asli dari Serang. Serang, Dan mereka berdua memang sengaja menciptakan karakter-karakter yang mengambil settingnya di tempat Tempat masing-masing. Masing-masing Iya. besar ya. Untuk mengangkat ini juga mungkin ya. Apa namanya? Potensi daerah itu apa sih yang bisa dikembangkan begitu. Kembangkan Iya, itu. iya, iya. Oke. Dan aku bertanya lagi ya, Iya, kayaknya iya. menarik banget ini. Oke, sekarang masalah yang Balada Si Roy Iya. itu lebih ke arah mana tuh? Ceritanya petualangan kah atau ada agak ciri-ciri yang lebih inspirasional untuk pembacanya atau gimana? Jadi gini, karakter Roy adalah memang bandel, tukang berantem, suka traveling, dan tapi sayang banget sama mamanya. Itu yang diangkat. Terus
kedua adalah dulu istilah backpacker tuh kayaknya Mas Golagong duluan deh yang mempopulerkan. Terus sama liften, kita ada truk gitu tuh kita liften, nebeng lah gitu, nebeng gitu. Gitu. Jadi Mas Gong tuh keliling Pulau Jawa itu bisa naik kereta gerbong, terus naik truk-truk buah, truk sayur gitu. Dengan si Roy itu ya? Iya. Emang ini riset ya. Sebenarnya ini true story tapi dikemas secara fiksi. Sorry, maksudnya gitu. dengan si Jo Jo enggak? Jo diajak beberapa aja tapi nggak sampai keliling Jawa atau ke Nusantara. Karena ada sampai ke Maluku kan waktu itu. Ke Pulau Seram tuh ada gitu. Oke, itu kalau dari si Roy berarti petualangan si Roy dengan si Jo anjingnya Ya, perjalanannya. ya. Nah, kalau yang anak-anak Mama Alin itu berapa karakter yang ada dalam cerita itu? Sebenarnya yang diangkat 3 itu sentralnya. Kekes, Kori, sama si Ra. Nah, Ra itu kalau saya lihat baca dari itunya adalah penggambaran Bubin itu sendiri. Kalau si Kekes itu penyiar. Di situ. Kalau si Kori itu karateka di Ban Coklat Lem Kari. Kayaknya si Bubin juga dulu pernah ikut karate. Jadi istilah-istilah kayak Maegeri, terus Cuban dojo apatulah itu istilah karate dari situ. Terus kalau Ren memang penulis. Jadi yang saya tadi sempat baca kutipan Khalil Gibran di Balasiro itu, kalau di sini Khalil Gibran memang bukunya langsung di satu cerita itu dihadiahkan gitu. Gitu. Jadi ada benang merahnya lah dua penulis ini. Gitu. Iya. Cuman untuk penggalian karakter karena banyaknya karakter di si anak-anak Mama Alin itu kayaknya lebih banyak. Anak-anak Mama Alin lebih tektokannya dapat lucu sama gitu ngocolnya sebenarnya. Kalau ini jauh ngocol nomor 1, ini mungkin nomor 2-nya ya. Bubin Nantang nomor 2-nya. Oke, Budas mungkin ke Mbak Lea. Iya. Mbak Lea mengenai Mbak apa ya Lea tadi? Ini penasaran juga Bu Dos, maksudnya kita tuh ya kalau udah baca satu terus berikutnya yang bikin Mbak Lea penasaran kenapa kok mau lanjut lagi baca, apakah mereka bersambung, karena biasanya kalau kita baca terakhirnya tuh agak ada bikin kita penasarannya gitu loh. Sebenarnya kalau Hilman itu nggak bikin penasaran, cuma terhibur banget, jadi bisa ketawa-ketawa sendiri gitu. Jadi kalau baca ini bisa cengengesan. Bahasanya itu loh. Gitu ya. Bisa healing ya, buat healing gitu ya. Iya. Jadi literasi healing. lintas generasi sebenarnya. Jadi anak-anakku juga baca gitu. Tapi karena mereka nggak ngerti bahasa zaman dulu, banyak nanyanya. Misalnya, ini artinya apa sih? Itu artinya apa sih? Gitu. Zaman prokem dulu, bahasa prokem. Bahasa-bahasa anak-anak muda lah ya. Tapi hebatnya berarti novel-novel kayak Lupus atau Balada Gak Siro ini lekang gak lekang oleh waktu atau zaman gitu ya. Udah dicetak ulang kan ya? Banyak cetak ulang. Cetak ulang sekarang. Dan itu Diangkat lagi. nggak direvisi apapun dalam gaya bahasanya gitu ya. Nggak ya? Kayaknya enggak deh, tetap itu aja. Gitu ya. Oke. Jadi mungkin nanti bakal naik lagi tuh bahasa-bahasa zaman dulu. Iya. Nah, mengingat cetak ulang nih, ini saya kasih contoh nih. Ini Ya. di depannya ada, kalau ini kan 10 buku ya, dasalogi. Kalau yang ini pentalogi, jadi 5 buku, Balada Siro, tapi covernya beda. Kalau ini Jo kan, ini dari Mas Beda ya yang bikinnya. Nah ini beda dengan yang ini, cover ini. Gitu. Beda ya. Beda gitu. Kalau ini Cetak asli. ulang juga dia. Ini asli ya, yang Ini awal aslinya pertama yang kali awalnya. Iya. Istilahnya Cetakan keberapa? Iya. Iya. Cetakan pertama. Betul. Tahun 91 ini. 91. Iya, gitu. Desalogi ya, berarti sudah ada 10 buku. 10 buku. Iya. Kalau yang Ini- anak-anak oke. Ini pentalogi 5. 5 Pentalogi. buku. Jadi 10 buku jadiin 5 buku gitu. Tapi ceritanya sama nggak? Cerita sama? Ceritanya sama. Hanya covernya aja beda kan? Ini beda. Cuma jadi tebel-tebel kali. Ya, gitu. Oke, berarti tetap ini adalah bagian dari yang desalogi kan ya. Betul. Nah, kalau yang cerita anak-anak Mama Alin itu? Anak Malin karena terus terang Bubin Lantang tuh introvert ya. Jadi mungkin waktu mau dita ulang atau apa, dia nggak ngasih izin atau gimana, pokoknya saya maunya itu aja deh, selesai gitu. Dan Om Bubin Lintang ini sekarang di mana? Om Bubin terakhir di Amerika. Di Amerika. Ya, itu. Kira-kira menyaksikan nggak nih sekarang dulu? Mudah-mudahan ya nanti kita kirim ininya ya, linknya ya. Bubin, kamu bro. Golagong juga dong nanti kan. Iya. Ya Mas Gong tadi sudah ya. Kita hadir sini nanti Mas Gong ya, bareng-bareng ya. Tapi kalau Mas Gong ini ada di Jakarta ya? Di Serang. Oh, di Banten, Serang. ya. Serang, Banten ya. Serang. Bener orang Serang. Pak Lur, aku nanya lagi Ya, nih. silakan. Jadi mungkin Bu Dos masih penasaran nih, masih mau korek-korek yang di sini. Kayaknya yang bikin menarik juga dari
kayak very detail ya kalau aku baca tuh kayak bulan purnama, malam telah larut, angin terdengar menyayat di antara sisa gerimis. Jadi membawa Iya, imajinasi membawa ke banget. dalam suasana itu. Kebayang. Jadi iya Mbak Lea berarti di sambil sininya ngebayangin. Larut. larut Ya, ya. lu tuh cengengesan sendiri kayak gitu-gitu. Betul. Jadi emang dari situ ya, selain apa lucunya, bikin kita Bahasanya cengenges bisa, pokoknya larut deh. Kalau udah baca tuh satu buku harus selesai. dan penggambaran karakter ya Mbak, betul nggak? Penggambaran Jadi karakter. digambarin misalnya kayak ini Luyut tuh siapa, seperti apa bentukannya, kayak kecil, pendek, dan dia terus karakternya dia juga dikasih tahu nih anaknya suka sama manusia, terus anaknya gimana pokoknya diceritain detail banget. Pokoknya. Makanya kadang-kadang kalau diterjemahkan secara visual itu agak rumit kali ya. Tapi kalau menurut Mbak Lea sendiri film-film lupus yang sudah beredar itu hampir mendekati nggak visualisasinya dengan apa yang ada di bukunya, di Kurang novel? ngocol. Kurang ngocol. Kurang ngocol. Oh gitu malah ya. tampol aja kalau kurang ngocol. memang karakternya ngocol banget kan, lupus itu yang jahilnya kan. Kalau kita ngelihat orang ngocol kan kelihatannya dari mukanya. Itu gambaran Mbak Lea waktu yang di ini ya, di novel ya, Iya. baca novel gitu ya. Dan memang kita kan kalau ngelihat orang, kalau ini orangnya tengil nih, kelihatan kan mukanya tengil. Kalau udah di film kan nggak mungkin dong dia pakai yang Terlalu kayak gitu itu ya. Tapi kalau terlalu menurut to Mbak the Lea sendiri, point. karakter apa almarhum Rayyan Hidayat itu waktu memerankan lupus sudah cukup apa enggak? Ya emang orangnya tengil. Nah, gitu ya. Tapi udah bisa mewakili seorang lupus ya? Iya kan memang dia menuangkan itu gitu. Gitu ya. Iya. Kalau menurut Budo sih oke banget. Oke ya. Dia oke sih. Nggak sebenarnya. ditanya nggak apa-apa. Jadi jawab memang sendiri. Gak apa-apa. Soalnya gue juga ngeliatnya kayaknya dia oke gitu loh. Dan orangnya juga Oke kayaknya sih, cuma- selengean gitu apa Iya, gimana ya. Cuma ya kalau lebih tengil lagi kan lebih oke. Masih bisa lebih berarti ya. Iya. Kalau film Bola Desi Roy gimana? Kalau kan udah Roy, difilmkan tuh. nah, tadi itu sebenarnya peran Roy juga almarhum Rayyan Hidayat tertarik untuk memainkan. Oh Waktu gitu. itu. Ya. Itu kayaknya Awalnya, pas juga. iya. Dari Waktu itu ada juga film judulnya sama Roy. Jadi beliau bilang saya salah teken kontrak nih, saya pikir Roy-nya Golagong, ternyata Roy-nya bukan. Gitu. Ada judul film Roy. Terus Kayaknya cocok situ emang. ya lalu Bandelnya dapet. kalau si Mas Golagong sendiri sebenarnya tadinya ingin Bucek Dep sebagai Roy. Ya, cuman Cocok juga beberapa PH nggak deal, akhirnya ketemulah Fajar Nugroho sini, terus di casting lah si Abitsar itu. Anaknya almarhum Ustadz Iya, Jeffrey iya. Uj. Tapi itu cocok juga. Ya, Keren karena ya? maco ya, maco, terus memang apa ya, anaknya memang kalau di keseharian kan memang sayang banget sama mamanya kan. Iya, Nah ini iya. udah dapet feel-nya Roy itu memang sayang banget sama mamanya. Bandel-bandel tapi sama mamanya tunduk banget. Iya, Gitu. walaupun anak zaman sekarang, Betul. tapi jadulnya kena juga. Betul. Berarti udah sudah cukup representatif dengan karakter asli yang ada di novel gitu ya. Oke, tapi kalau saya bilang memang masih ada kurangnya kan. Memang dari apa? Hanya 90 menit, 60 menit itu kan tidak bisa menggambarkan secara total keseluruhan apa yang ada di buku gitu. Keseluruhannya ya. Memang so far so good lah. Oke, ya. Oke, mungkin dari penonton ada yang mau bertanya? Halo, yang di atas, yang di kolam renang apa yang di mana? Yang ada di sini. Belum ada. Oh, ada. Oke, ada pertanyaan, Dedi Ji. Boleh. Karena nggak gue nanya, ini kan kalau melihat buku-bukunya yang ambil yang terbesar lah ya, Siap. Lupus dengan Balada Si Roy. Siap. Kita balik ke zaman retro, terutama anak zaman kita muda. Siap. Apakah penokohan yang akan melengkap kita tuh harus berseri ceritanya supaya kita lengket, atau dalam satu buku yang utuh gitu loh? Maksud saya pertanyaannya, apa memang itu strategi zaman retro tuh supaya itu tokonya lengket sama kita tuh harus dipecah dalam apa namanya serial ya? Serial. Betul. Kalau pikir-pikir kalau efisiensinya kan satu buku aja udah gitu. Betul, Nah kira-kira kendalanya apa kalau satu buku aja dijual selain harga ya pastinya ya. Betul. Apa lebih efektif dengan cara cerita bersambung? Betul. Nah, Kira-kira pendapatnya. Jadi gini, kalau memang untuk Balada Si Roy kan risetnya memang cukup panjang ya. Mas Gong hampir 3 tahun tuh melakukan riset, dan setiap dia bertraveling kemana itu dia pasti menulis konsepnya Roy itu seperti ini. Akhirnya waktu pulang dari traveling tuh ada beberapa kotak box itu yang nantinya akan menjadi naskah Balada Si Roy. Jadi memang kalau dijadikan satu buku memang kurang, karena tadi itu Roy itu digambarkan secara variatif ya, sebagai anak muda yang maco, terus
suka baca juga itu. Makanya dia suka Khalil Gibran kan. Lalu di dunia motor juga, anak motor juga tadinya dia gitu. Makanya kalau satu buku kurang deh gitu. Makanya diterbitkan secara sequel gitu. Itu dari sisi pengarangnya ya. Betul. Dari apa apanya mengendap di anak muda itu penokohan itu. Oh, iya, iya. Efisien mana? Kayaknya memang harus baca semua deh. Maksudnya dalam satu buku utuh Ya, dijual ya, katakanlah ya. atau dipecah dalam serial-serial. apa hai semua ya, dua-duanya Hai Dua-duanya semua. hai, dua-duanya Ya, hai. hai semua. gitu loh. Karena saya menangkapnya zaman dulu kalau lo mau baca tokonya lengket lo harus baca hai. Betul. Betul gitu nggak sih? Betul, iya, iya. betul. Ikonik. Itu maksudnya. Ini- Ada nggak kira-kira penasaran juga sih gua maksudnya dulu ada satu apa novel itu ya. Ya, Novel tebal tentang anak muda yang lengket di kita ada nggak kira-kira? Ali Topan ya? Oh, 70-an. 70-an, oh iya, siap, siap, 80-an rasanya nggak ada ya? Belum. Tapi ini untuk majalah Hai ini kebetulan gue dapet yang edisi pertama yang memuat Joe. Ah, Ini awal ya. Awal dimuat di majalah Hai ini, Maret 98. 1988. Nah, ini. 88. Ini. Oke, itu kan yang di artikel Hai Ya. dengan di judul Joe. Joe. Sama dengan yang novel ini Sama, kan? sama jangan. Joe, Cuman gitu. ini dalam bentuk novel. Ini sudah beberapa kali cerita bersambung dijadikan buku satu buku gitu. Oke. setelah di high baru dijadikan. Betul. Dijadikan novel ini. Gitu. Jadi ini tadinya cerbung ya. Terbung gitu. Dan Dan- dulunya head to head setelah Balada Siroe, halaman yang di sininya ini lupus. Jadi sebelum Balada Siroe lupus dulu. Makanya lupus tuh mencerminkan apa ya, yang muda. anak muda yang fashion gitu. Kalau si Balada Siroe itu anak muda yang traveling, suka bertualang outdoor gitu. Ya, seperti itu. Bertualang, Majalah emang jalan-jalan. head to head ya sengaja ya kayaknya. Tapi nah, oke, kan Om Iwan kan sering ya baca keduanya kan antara Lupus sama Balada Siroe dan juga tahu majalah Hai. Karena emang penggemar majalah Hai Betul, sejati ya. Betul. Kalau dilihat animonya itu anak-anak muda saat itu lebih ke Roy atau ke Lupus? 50-50. 50-50 ya. Jadi gini, Mas Golegon pernah dikomplain ada surat yang masuk bahwasanya saya nggak mau anak saya jadi seperti Roy, suka bolos sekolah, suka berantem. Lupus enggak? Anak badelnya lah ya. Lupus anak maminya. Oh, Lupus sama Mami. Maka dari anak itu, kotaknya lah. Anak betul. mocolnya deh. Maka dari itu Mas Gong memutuskan udahlah si Roy cukup di buku 10 aja epilog dan nggak terbit lagi serialnya begitu. Karena inspirasinya inspirasi yang buruk gitu. Roy kan bad boy banget nih di sini. Sementara Lupus waktu itu masih berjalan terus. Masih. Masih ya? Masih. Ya, sama. Setelah Roy apa berakhir di sama Dasalogi itu? kawanku, Ya. kalau nggak salah. Masih ya? Masih. Oh, ini kawanku. Kawanku juga ada. Oh, gitu ya. Oh, gitu. Iya. Menarik ya. Lagi. Oke, itu pertanyaan lagi. Sekarang Mbak Lea, aku mau tanya nih kan kalau Balada Siroe terlalu dekat lah, film baru keluar kan. Baru keluar. Sekarang aku mau ke Lupus nih. Sebagai seorang pembaca pembaca setia Lupus dan sudah penonton filmnya kan. Membaca melekat tokohnya. Melekat. Di film masih melekat nggak tokohnya? Atau karena karakter si pemerannya akhirnya melekat? Atau memang terbawa cerita dari bukunya bahwa "Oh, ini film berhasil gitu loh. Lebih ke karakter di buku sih sebenarnya. Tergambar di filmnya tergambar. Maksudnya dapat yang tergambar di buku itu dapat di filmnya. Dapat juga Dapat, sih. tadi Berapa udah cerita persen? nih. Jadi Pertanyaannya mungkin. kayak Dapatnya berapa yang persen, nonton Mbak? pun tanpa baca bukunya dia tahu. Nah itu maksud saya tadi, maksud pertanyaannya ke situ. Berarti kan orang tidak perlu baca, dia nonton, dia dapat karakter Lupus di situ Ya, kan. karena kan sampai sekarang pun orang lebih tertarik nonton kan kebanyakan ya daripada baca. Gitu. Jadi Sekarang, sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi sampai sekarang tuh orang lebih suka lihat YouTube daripada baca Iya. buku. Makanya ada survei bahwasanya tingkat baca terendah di Indonesia itu memang Iya, artinya. Indonesia tuh sangat-sangat miskin literasi ya. ya. Miskin literasi sekarang Walaupun ya. udah ditulis pun itu nggak akan baca gitu. Indonesianya nggak kekurangan literasi. Enggak. Betul. Manusia Indonesia yang Manusia. kurang. Baca Iya. makanya. Ikro. Ya betul baca. Baca. Makanya di Harus rumah dimulai itu dari kita ya. benar, di rumah itu saya bikin perpustakaan, Ya. isi aja. Jadi kita nggak usah suruh baca. Kalau mereka gabut kan mereka akan baca. Gitu. Yang penting kita Penting sediakan. ada Oke. betul. Oke, ini bicara masalah animo, membaca, literasi segala macam. Kelihatannya sekarang tendensinya kemana? Karena sekarang kayak yang gue tahu nih bahwa untuk baca novel pun udah nggak perlu
belanja apa gimana, tapi kita bisa ngeliat dari Wattpad. ya kayak online atau E-book, email. e-book. Ya. E-book. Ya, Nah, e-book. itu gimana? Itu mempengaruhi dengan minat baca nggak? Pengaruhnya ke penutupan banyak percetakan sebenarnya. Itu ya. Banyak yang gulung tikar ya. Banyak yang bangkrut. Padahal Majalah juga. iya, padahal ya lebih asik baca buku sih sebenarnya daripada kita ada e-book. experience Pegang fisiknya tuh lebih apa ya? merasakan Apalagi buku, sorry, buku jadul nih, baunya nih. Baunya aduh, Oh, bau kertasnya. apalagi bau yang udah kuning begitu. Iya makanya kuning-kuning itu. HP juga gini udah bau minyak ikan gitu terus makan. Kalau ini emang udah pink ya Mbak? Iya, memang pink. Memang sih ya. Jadi itu dari Lebih menarik gitu. apa permen karet lupus kan pink tuh. Oh iya iya iya. iya. Jadi ada interaksinya Ada. begitu. Nah, generasi Ada lembar material. pinknya. Lucu ya, sengaja. Betul betul betul. The feeling. Feel-nya tuh. Betul. Jadi Kita kan kehilangan touch itu loh. Iya, kita kan iya, dulu kalau begini sambil makan terus pas diomelin kan gimana ya? Sambil ke kamar mandi pun Baca. Kalau sekarang kan orang tinggal Sekarang Mbak. Atau enggak zaman dulu depannya buku PMP. dalamnya gini. Dalamnya novel. Iya. Jadi dikiranya belajar padahal baca novel. tapi Bener kan banget. itu kan zaman-zaman kita menikmati seperti PMP itu. lagi disebut. Sekarang tapi bukan tapi PMP. maksud gua ya kita kan masih udah punya anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak tuh kecenderungannya gimana sekarang kalau baca novel gitu loh. Apa ya? Kalian mengajak gak untuk ini membaca novel dengan buku? Tapi kayaknya anak-anak juga sekarang lebih seneng dengan elektronik mail gitu. Anakku emang pertama kali aku racunin tanda kutip Balda Siroy. Dia memang baca bukunya. Baca. Baca. Fisik bukunya ini Fisik ya. bukunya baca. Karena bilang nih baca nih bagus. Tamat 10 buku, balik ke e-book dia. Zaman sekarang. Baliknya juga gitu. Karena anak-anak aku nggak kasih gadget. Jadi kan mereka kan banyak gabutnya tuh. Ya baca mereka. Cuma yang lebih yang nomor 2 sih yang baca-baca koleksi-koleksi lama. Ah, gitu ya. Kalau yang pertama dia udah asik sendiri. Sip. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Eski. Silakan. Siap. Buku-bukunya kan udah jadul banget. Siap. Perawatannya gimana sih? Kita pasti susunya rayap. Betul. coba. Nih, ada yang kena rayap. Gimana itu masih bisa Masih bisa tuh kena dikit. Kalau saya diplastikin ya, diplastikin. Nah, terus maintainnya taruh itu tempat gimana? yang nggak terlalu lembab dan ada anginnya gitu aja. Nah ini kalau koleksian, Gitu. kalau ini kan memang dibaca gitu ya. Jadi ya ada yang karena ini beli banyak nggak beli di toko buku juga, ada yang kita dapat loakan kayak gini nih kayaknya bekas dari taman buku kan dia udah ada sampulnya, jadi nggak usah disampul lagi. Cuma ya sebenarnya semakin Semakin lecek semakin ini. telanjang buku semakin menggoda untuk dibaca. Kan kalau kayak gini kan kayak aduh ini rapih, hati-hati nih gitu kan. Kayak semakin lecek semakin menggoda untuk dibaca sih sebenarnya. Jadi kalau anak-anak sih bebas, mereka mau baca apapun boleh. Balea tapi ini dia yang bagus. Mungkin pas beli udah begini ya. Udah begini. Ini karena ditambahin sama karton, jadi dia menguatkan si cover. Menguatkan covernya. Terus Jadi kayak baru. dikasih ini juga. Nah mungkin nanti ke depannya kalau udah mulai agak rusak ada yang mulai beginiin ya Mbak Lea ya. Bisa ide nih buat buku-buku Bisa. vintage dikasih. Iya, iya. Ada yang Kasih pemberatnya cover. tuh sangat vintage tuh yang mana ya? Ini tahun 80 berapa gitu ya. Atau enggak ini Budas, ini di staples pinggirnya. Oh iya. biar nggak copot. Iya, biar nggak copot. Iya. Karena daya lemnya kan kurang Iya, itu. kayak gini nih. Bisa-bisanya kita lah ya. Ya, lem punggungnya kurang Kita. kuat, makanya di Iya. staples sendirian. Karena sudah jadul. Ide bagus. Oke, tapi kalau misalkan kayak Mas Jatuh lagi. Om Iwan, Siap. itu kan kolektor berarti juga Iya, ya? kolektor. Ada nggak kalanya Pak, kalau buku-bukunya udah dibaca, tapi kan karena lecek, akhirnya terus berusaha untuk membeli yang baru dan baru diplastikin. Jadi contohnya ini beli baru apa gimana? Oh, kalau ini kan memang cetakan baru ya, reprint. Jadi memang saya beli, beberapa saya lihat oh nggak berubah dengan yang lama, ya udah saya plastikin lagi, saya simpen. Oh gitu ya, berarti bukan beli lagi yang baru gitu nggak ya? Enggak. Ya. Oke. Tapi biasanya keasikan kita adalah tadi tuh hunting di toko loa ya. Kalau saya di Blok M ya. Antara lain ya. Blok M Square. Itu nyari, oh ada si Roy nih. Nah, gitu.
Seru. Itu kayak nemu harta karun gitu ya, bener gak? Betul. Iya. Sebagai anak Selain lawakan itu seru. ada nggak Om Iwan? Selain di Blok M Square, boleh nggak kisi-kisinya di mana lagi? Ya di online, shopping online, ya itu. Dulu tuh di Cikini ada, bener nggak? Tim. Oh tim ya si itu Mas Yose siapa? Rizal ya? masih nggak Mas di Rizal. situ? Enggak, setelah tim direnovasi, Udah pindah ya? bukunya dipindah ke Jogja. Oh, Ya. oke. Satu gitu pindah. Dan tadi juga bisa di taman bacaan tadi. Taman bacaan, kita lihat wah ada buku ini ya Nego-nego. nego. Kita lobby orangnya. Saya tuker 3 buku mau nggak? Oh, tukar. Tuker. Jadi mereka kan biaya apa? Untuk sewa kan bayar kan. Kalau ada buku baru kan otomatis orang nyewa ada Ya. income kan. Bisa kurang tambahin deh ya udah 5 buku ya untuk satu novel katakanlah ini Rendezvous. 5 buku. Deal udah. Oh gitu. Iya. Oke, contohnya waktu itu lu beli pertama kali ini harganya berapa kira-kira? Dulu Itu pertama kali. masih sekitar 2000-an kalau nggak salah ya. 2.000 rupiah, 2.000 perak Ini ya? ada nih. Ada. 3.000 nih 3.500 ya salah nih. 3.000. Ada nih. Sambil Tagnya masih baca ada nih. lagi. Seru ya. Ya oke, sekitar 3.500. Iya. Itu kalau sekarang berapa itu? 3.500 ya kan? Tinggal hitung inflasi Ya, aja Pak 3.000. Lur. Ya dikalikan 10 lah. Sekarang tuh novel di toko buku sekitar 75-95 deh. Ya kurang lebih ya, kurang lebih. Nah sama artworknya ini Yes. ini lagi-lagi Mas Beda ya. Ilustrasinya Ganti- lagi. Mas Beda ilustratornya. Itu juga yang perlu di-appreciate ya. Iya itu. Jadi Mas Beda nih Ilustrasi cover. 10 buku Siroy, 7 beliau yang ngerjain ininya, art covernya. Dalamnya juga. Enggak, depannya aja. Oh iya. Mas Beda. Iya maksudnya depannya Mas Ya, Weda. kalau Lupus, tokoh Lupusnya itu Mas Beda yang nyiptain. Jadi bapaknya Lupus Mas Beda juga terutama. Oke. Jadi karakter yang lupus yang ada bayangannya itu dengan bukan Iya, yang senderan. Terus tasnya Lupus panjang senderan, itu. dia itu. Itu sebenarnya konsepnya kreatornya dari Mas Beda ya? Atau emang ada tim kreatifnya sendiri? Mungkin dari Hilman menggambarkan itu, lalu Oke, Mas Beda dari- mencoba bikin sketsanya gitu. Jadilah seperti itu. Iya Mas Weda lihat lupus langsung kali. Sorry langsung lihat Hilman lagi. Langsung lihat Hilman, iya kan. Iya. Lihat lupus di Hilman. Sering main ke redaksi kan Hilmannya itu. Betul Oke. betul. Pertanyaan lagi? Siap. Kira-kira ada komunitasnya nggak sih? Nah itu tadi fan clubnya Ada ya. komunitasnya nggak deh? Dia ada. Bisa Kalau balada Siroy ada. ngapain aja tuh? Jadi kita saking sukanya dengan Roy itu covernya kita bikin buku. Nah ini yang buku pertama Jo. Lalu Ya. baliknya kita ada puisi lah. Memang apa? Mas Gong kan suka sastra ya Oke. dari alumni sastra Unpad. Puisinya gue bacain dulu ya. Ya baca. Lelaki harus pergi tapi juga harus pulang karena ada yang mengasihi dan dikasihi. Meleleh. Kena kan? Tuh. Ini yang Kena buat gua. Balas nggak? Jahil apa? Boleh balas pantun. Mari berpantun ayo. Kena ya, semuanya Pak. jadi Lur. kita ada apa namanya sahabat balada Siroy di Facebook. Jadi kalau teman-teman pengen gabung, Mas ini kaosnya kenapa? bisa pesan nggak? Bisa nanti kita tanya teman-teman ya kalau masih ada stoknya ya, karena Iya. udah lama banget ini. Ini retrois mungkin banyak yang mau loh. Iya. Tuh retrois. Ini- Kalau ada yang mau komen ya, nggak usah Ini segan-segan. sesuai dengan buku Rendezvous. Nah, Oke. gitu. Itu coba di sini saya buka-bukan. Oke. Ya. Sini. Wah, ini juga Novelnya, ada Rendezvous. ininya apa bukan Puisinya. bukan puisi lagi nih, Ya. ini agak panjang dari Henry H. Harris dan Ya. puisinya panjang banget. Saya nanti baca meleleh lagi. Nggak Nah. usah. Ulang nanti aja melelehnya. Oke, saya bacain ya, Ya, karena nggak boleh, kelihatan ya. boleh. Rumahku entah di mana, tak kutemukan di sajak-sajak di matahari dan di bulan, karena tidurku di bawah bintang-bintang, jauh di rimba belantara, tenggelam di dasar lautan, mesti pulang kemana setelah letih mengembara. Harry H. Harris. Oh, saduran ini ya. Ini orang kita. Ini Bukan, nama ya? aslinya Mas Golagong. Oh, Heri Hendrayana Haris. Harry Hendriana Harris. Ya, Golagong nama pena lah. Ah, Siap. oke, Gol Agong. Namanya tuh aneh. Ada nggak? Itu kenapa itu? Kok bisa namanya jadi Gol Agong? Pernah tahu nggak? Golagong. Atau mungkin Tadinya Mas Gol Agong sendiri yang bisa tahu kali ya? mungkin bisa diceritakan. Karena itu Langsung perlu aja sama penuh Mas filosofi Golagong. juga namanya. Ini Om Iwan, Iya. kalau ini apa bedanya? Oh ini kita tadi tuh Eski punya komunitas, kita merayakan Silver, ulang tahun Silver Balada Siroy. 25 tahun. 25 Iya, tahun. jadi tahun 88 sampai 2013. Kalau sekarang
35 ya harusnya ya. Iya, gitu. udah lebih lagi, betul. Iya. Betul, 88. Dan kita waktu itu di Dago. Bikin riungan meet and greet di Meet and Dago. greet di Dago. Nih belakangnya ada puisi juga nih, mau baca gak? Panjang nggak? Panjang. Kalau pendek kan baca saya. Kalau pendek, wah. Ini baca sendiri ya. Udah nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa baca nanti Retrois bisa beli nih. Bajunya masih ada kan? Masih dijual nggak? Masih nanti. kita cek Oke, nanti, bisa kita cek. tuh. Om Iwan mestinya diserang dong. Ininya. Apanya? Berapa tahunnya nanti 35 tahunnya. Oh 50 tahun kalau 50 bisa. tahun, Iya. Mas. Ulang tahun Iya. Mas. Diserang juga. Siap. Nanti kita undang Mas Golagong ke sini ya. Mas, kita tunggu di sini ya. Asik. Mas Golagong, ditunggu. Nah, kalau Mbak Lea sendiri gimana? Ada punya komunitas sendiri nggak dengan apa mungkin pemerhati lah, Mbak. novel atau pembaca novel? Mungkin bisa baca sejati? bersama. Atau ya pernah punya teman-teman bersama atau di WA, ada nggak? Enggak sih. Enggak ya? Lebih ke memang koleksi pribadi aja. Koleksi pribadi aja. Ya? Nah, karena memang pribadinya sendiri nggak suka berkomunitas sih sebenarnya. Iya. Tapi kan Lebih- bisa sharing kalau tentang baca ini, baca itu mungkin ya bagi iya. yang tertarik. Betul. Tahu Om Iwan Cuma dulu nggak kepikiran. Ada temennya. Cuma lebih ke ya udah antar temen gitu. Jadi tuker-tukeran kan kalau zaman dulu. Gue punya yang ini, lu punya yang itu, tukeran dong, tuker baca gitu, pinjem-pinjeman, ya iya. Cuma Ya. kalau di komunitas gitu sih belum pernah ikut. Mungkin ada, pasti ada. Iya. Cuma belum pernah Banyak masuk. lah ya. Iya. Sebenarnya ada pasti. Boleh dipinjem nggak Mbak kalau ada yang mau pinjem misalnya saya gitu. Ya, gitu. Gila. Boleh Udah beneran. harta karun banget itu ya. Kan bisa dipakai ini kirim. Terus tetap pakai itu kayak di perpus ya. Kembalinya tanggal Dirantai sekali ya. berapa ini ya, berapa hari dihitung. berapa hari, berapa minggu? Ada pernah. Oh iya iya. Di situ tuh ada yang ini nih. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu mau nanya. Nanya lagi nih Siap. sebagai Siap. bagian dari penggemar membaca. Siap. Ada nggak upaya-upaya dari entah dari komunitas atau pribadi untuk apa ya, dengan cara yang agak ngepop kekinian untuk memancing lagi anak-anak muda jadi gemar membaca? Betul, betul. Karena saya teringat fenomena pada PH ya, pirangan film vinil. Vinyl. Iya, Itu kan sempat meledak luar biasa. Iya. Dan banyak yang berperan di situ, komunitas-komunitas Iya mendorong. betul. Betul. Tapi saya belum merasakan di komunitas pembaca gitu. Iya. Betul. Padahal alasannya kan sama-sama retro, Betul. sama-sama apa vintage, Betul. retro, feel-nya juga Betul. sama, Betul. gitu kan. Betul. Walau nikmatin Bisa di dong. elektronik tuh ya Betul. nggak seenak nikmatin analog, sama juga kayak buku kan. Betul. Ada fisiknya. Iya, Ya. sama juga kayak buku. Ada nggak upaya-upaya itu? Mungkin kita nggak tahu, mungkin kita nggak Betul, terdeteksi. betul. Sebenarnya ada, cuman kita lagi-lagi harus memegang copyright ya, hak cipta. Soalnya setahu saya domain itu setelah 20 tahun sudah bebas boleh dipakai untuk hak ciptanya gitu. Tapi nggak tahu di perjanjiannya berapa tahun kan beda-beda itu. Gitu. Sebenarnya ada, tapi kalau sudah terbentur hak cipta sampai tahun sekian tidak boleh dicetak ulang ya kita terpaku di situ nggak bisa bergerak gitu. Nggak, maksud saya kalau copyright kan hak si, Iya, si penulis iya. ya. Maksud saya Komunitasnya. kegemaran komunitas membaca itu loh. Iya. Ada nanti Roy, ada Lupus, macam-macam lah yang zaman itu ada gitu kan. Kalau saya pribadi sepengetahuan saya sih belum pernah ada tuh gerakan yang masif atau berkolaborasi penuh untuk mendorong lagi. Ini kebetulan ada kutip analog ini untuk ya, mencari gitu. kebetulan Mas Golagong ini adalah diangkat sebagai duta baca nasional ya. Jadi beliau juga berkampanye gemar membaca, digalakkan roadshow ke seluruh Indonesia gitu. Jadi nanti kalau memang Mas Gong diundang ke sini nanti bisa menjelaskan secara rinci lah Oh, oke. bagaimana Ya, gerakan ya. membaca seperti itu. Itu ide yang bagus, maksudnya ke sekolah-sekolah, Betul, ke kampus-kampus, dan betul. kegiatannya informal kan Ya. menarik ya. Dan mungkin bisa diselipin dengan yang kayak membaca Betul. sajak gitu, karena kalau kita perhatikan di Betul. dalam novel-novelnya banyak Sekali sajak-sajak saya ya. sajak, iya betul. Dan sebenarnya sebagai anak sastra ya, anak sastra kita suka puisi kan memang Iya, kan. betul. Iya. Ini ada yang lucu nih Mbak Lea nih, misalnya kayak di Lupus yang serem ya. Ini tiba-tiba ada yang sajak tomat, ya kan? Padahal sajak tomatnya itu nggak nyambung dengan ceritanya. Itu gusut. Iya kan? Jadi kayak Kan habis disangkain. tomat ada ini, ada lagi di belakangnya. Oh, oke. Nah, itu tuh yang lucu-lucu. Retrois baca lagi deh. Ya. Karena kan di Kita ketawa bersama nanti. di Lupus ini kan tokoh Gusur memang dia
puitis ya, suka Ya, puitis. Tapi suka ngerayu Vivi Alun ya? Vivi Alon. kejar-kejar terus sementara Vivi Alun ini siapa dia? Vivi Alon, betul ada karakter itu. Ada ya karakter itu ya. Dan di film juga ada waktu itu Vivi Alun. Ada. Diperankan siapa ya? Coba karakter lucu-lucunya siapa aja tadi Om Iwan, Balea. Vivi Alon. Vivi Alun, Mr. Pang, gurunya. Mr. Pang itu yang ini yang Batak. Ya. Terus itu bukan capseknya tuh ya? Guru. Guru. Oke. Jadi kalau dia suka menciptakan sajak, tapi sajaknya tuh Nggak kayak gimana ya? Nggak nyambung Nggak dan nyambung ya. nggak pas pada waktu. Sementara yang nyimak udah serius gitu kan. Dan ini pas dia lagi demo. sih Iya, pas sebenarnya. demo. Pas demo tiba-tiba sajaknya tomat. Iya, lucu. Eh, Bayang. almarhum Gusur, jadi sudah meninggal memang Gusur. Gitu. Kan trio Boim Lebon, Iya. Gusur sama Hilman. Jadi iya. dua sudah meninggal, tinggal Boim Lebon. Boim Lebon. Playboy Cap Duren 3 ya. Boim Lebon tuh masih ada Ngejar-ngejar saudara sama Aldo Lebong ya. Masih ada ini. Salman Lebon saudara. Iya, itu Boim Lebon. Terus siapa lagi tadi? Vivi Alon. Di sini ada siapa lagi yang cewek-cewek dong? Ada nyit-nyit. Poppy. Ya. Banyak. Meta Ita Utari. Pokoknya ini bisa membawa nostalgia juga Iya, sih betul, kalau betul, baca betul. ini. Gitu. Anak 2 A2 berarti zaman kita banget nih A2, A1, A2, A3. Iya, tapi Nah, kembali lagi ini kalau zaman A1 A2 ini dibikin Rapido sama Rapido. Sistem dot point ya, apa Betul, namanya pakai itu? Rapido. Ini si Bubin ini. Rapido. oke. Karena basicnya memang anak bio dia, kimia, jago kimia nih. Rapido tuh yang ada milimeternya berapa? Ya, gitu 0,2. 0,2. Ini jadi titik ini jadi lukisan. Ring lah ya, road ring. Iya. Iya, rotring. Keren. Keren. Pointillisme. Pointillisme bener-bener. Ya, itu kalau istilah sekarang kan itu kalau di komputer dot matrix gitu. Tapi ini juga dari tangan aja ya. Rapido. Ya, Rapido ya maksudnya pakai tangan kan. Iya. Kalau dot matrix kan enggak. Betul itu. Oke, keren. Oke, keren. Gue mau nanya nih kan masalahnya waktu itu zaman trendingnya 80 90-an kalau gue lihat tuh kayaknya apa? Tokoh-tokoh karakter yang anak-anak muda tuh banyak ditonjolkan ya, sampai ada tokoh juga yang terbit dari bukannya novel tapi radio kayak Catatan si Boy. Oh, gitu kan. iya. Itu kan kayaknya kalau gue lihat tendensinya ke sana ya waktu Betul, 80s, betul. 90s. Tapi kalau sekarang kayaknya ada nggak sih? Mungkin Dilan ya, mungkin Dilan. Dilan itu Dilan, ya. Cuman Dilan itu ngambil settingnya tahun 80 Dilan tahun 90-an ya. juga. Iya. Nah, kenapa Tapi ya? emang baru keangkat sekarang. Betul. Itu Ya cerita kayak lain, Pak. kayak Balada si Roy. Balada Iya. si Roy itu memang tahun 80-an. Betul. Akhirnya difilmkan di tahun 2000. Betul. Tapi kan akhirnya ngambil settingnya 80-an. Betul. Aku rasa gini mungkin Kenapa? ya, mesti Gimana? banyak dari yang angkatan kita sekarang mengajak anak muda sekarang untuk mengangkat cerita-cerita zaman now gitu loh. Dibikin cerita-cerita kecil yang lucu-lucu. Mungkin kalau kita cek di YouTube atau Instagram banyak mungkin Pak Lur atau Iya. TikTok. TikTok ya, generasi Kalau TikTok. iya generasi Mungkin banyak sekarang sebenarnya. Cuman ya- kita nggak tahu aja karena Iya, kita bener. retro. Cuman yang menarik itu loh, settingnya 80s, 90s itu ya. Iya. Akhirnya kan mereka balik lagi ke zaman-zamannya, ini zamannya bokap gua, ini lagu Ya, bokap terutama gua, ini gitu kan. si apa Balada si Roy Joe nih kan kalau Roy ke sekolah naik sepeda balap kan. BMX. Sepeda balap. Oh, sepeda balap, oke. Sepeda yang stang nekuk itu. Dan kayaknya lagi naik daun lagi dicari orang Iya, tuh iya. sepeda retro itu gitu. Gitu ya. Gitu. Iya, betul. Sama ini flanel. Planel. Yang dipakai nih sekarang Ya, ya. Roy itu emang 90s anak banget. gunung banget ya. Suka flanel, pakai doktek juga Iya, gitu. iya. Gitu. Keren. Lu 90s banget lu ya. Gila, grunge banget. Grunge. Aduh, keren. Oke, Pak Lu. Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir mungkin dari Bu Dos. Kalau dari Bu Dos satu lagi, mungkin sebagai penggiat pembaca, penggemar buku-buku novel zaman dulu ya, ada nggak ngasih masukan atau arahan untuk anak-anak zaman sekarang supaya Betul. Sebelum supaya kita lebih tutup giat ya. membaca gitu. Nah, dari Mbak Lea dulu. bacalah. Bacalah. Cukup singkat. Bacalah baca apa dulu? Baca koran. Apa aja. Baca apa aja. Kan kita oke. dulu kan kayak Iya. beli gorengan aja pasti dibaca dong. Bener nggak sih saking nggak ada hiburannya, saking nggak ada hiburannya sampai bungkus gorengan aja dibaca, ya kan? Gua tuh kadang-kadang karena ada TTS di situ gorengan akhirnya gue Isi. isi TTS. Terus nyambung, bang gorengan satu lagi buat nyambung. Oke, jadi itu ya pesannya ya. Beli gorengan. Oh enggak, bukan. Bacalah. Bacalah. Oke, Om Iwan gimana? Ya dikenalkan buku secara fisik lagi. Oh iya, Bahwasanya betul.
baik apa Kak, taman baca keliling atau apa kalau misalkan katakanlah di Car Free Day itu ada satu Ya, sudut betul. bacaan gitu entah Keluar dari rumah lah ya. ya mobil apa namanya Dulu ada terbuka mobil, gitu Mobil keliling, baca keliling mobil ya perpustakaan keliling dulu ya. nah itu Cuma nggak tahu sekarang. Mungkin memang itu ya. perlu ditambah lah untuk Car Sekarang yang Free dicari Day SIM ya, keliling mungkin soalnya. yang dicari SIM keliling bukan buku keliling. Iya, di Car Free Day ya Om Iwan. Iya, banyak di Car Free gitu. Day Jadi sambil itu. lari jalan-jalan lihat. Ya. Iya betul betul betul. mungkin kita nanti bisa kerjasama ya dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Harusnya. Dan Mas ini- Nadiem. Dan cover kan sebagai penarik ya. Cover Betul, tuh sebagai penarik betul. emang. Heeh. Gambarnya, bentuknya, warna dan sebagainya. Seperti ini legend banget nih. Jadi digambarkan ada motor trail ini kan. Iya, kan balap-balapan kita jadi anak penasaran berantem dulu nih gitu. kenapa sih, ada apa sih, baru terus buka. Betul betul. Sip sip. Oke, jadi itu tadi pesan Keren dari banget. Om Iwan ya. Om Iwan dan Mbak Oke, Lea. Mbak Lea, Om Iwan terima kasih banyak untuk kasih. kedatangan di tempat Terima kasih. outdoor yang nyaman ini. Om Iwan, terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan segan-segan lagi kalau diundang ya. Siap. Ya, Mbak Lea. Thank Oke, you. terima kasih banyak. Iya. Oke, jadilah. Terima kasih ya kalau gitu para Retrois, sampai jumpa. Yang penting satu lagi ya, share, like, komen dan subscribe itu paling penting. Jadi, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa mungkin di episode mendatang dengan topik yang lebih menarik. Oke, salam Retrois plus 62.